Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Runa Eka Pawinanto, PhD, dosen di program studi pendidikan teknik otomasi industri dan robotika Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIDN 0019 08807 dan NIPTK 83517 6666 713 021 3. Di sini saya mengampu mata kuliah sensor dan transducer yang mana membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis, memilih, mengoperasikan, serta mengevaluasi sensor untuk aplikasi otomasi industri dan robotika, yang mana materinya juga mencakup sistem pengukuran berbasis elektronika, prinsip konversi besaran fisik menjadi sinyal listrik, karakteristik statik dan dinamik, impedansi dan efek pembebanan, kesalahan pengukuran, ketidakpastian dan kalibrasi, serta rangkaian pengondisi sinyal, penguatan, penyaringan, pentahanan, pelindungan, dan proteksi. Selain itu, kajian berbagai sensor meliputi sensor resistif, kapasitif, induktif, temperatur, posisi dan pergeseran, serta gaya dan tekanan, percepatan dan vibrasi bioelektrik, proximity, aliran, level dan sensor optik, serta pengantar sensor kimia. Pembelajaran mata kuliah sensor dan transducer ini dilaksanakan dengan pendekatan outcome-based education melalui case method, diskusi, demonstrasi, praktikum terbimbing, analisis datasheet, dan pengukuran, serta mini project kolaboratif. Capaian mahasiswa dinilai secara autentik dan berkelanjutan melalui kuis, tugas, analitik, unsur kerja, laporan praktikum, presentasi, proyek UTS, dan UAS. Kemampuan yang diharapkan dari setelah lulusnya di mata kuliah sensor transducer ini dibagi menjadi beberapa CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknik elektro secara mandiri dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu menguasai konsep teoritis dan aplikasi bidang teknik elektro di bidang pendidikan teknik otomasi industri dan robotika. Selanjutnya yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian menganalisis, mengembangkan, dan merekayasa sistem keteknikan pada bidang pendidikan teknik otomasi industri dan robotika. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah otomasi industri dan robotika serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dari CPL yang disebutkan tadi diturunkan menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama menjelaskan konsep sensor, transducer, sistem pengukuran elektronik, keselamatan kerja, serta etika akademik yang relevan. Yang CPMK yang kedua yaitu menghitung dan menginterpretasikan karakteristik statik dan dinamik, impedansi, efek pembebanan, kesalahan, dan ketidakpastian pengukuran. CPMK yang ketiga yaitu menganalisis klasifikasi sensor aktif, pasif, dan memilih sensor berdasarkan kebutuhan aplikasi serta informasi pada datasheet. Yang keempat, merancang kerangkaian pengkondisi sinyal, antarmuka, pentahanan, shielding, dan proteksi sensor sesuai spesifikasi. Yang kelima, mengoperasikan dan menguji berbagai sensor untuk memperoleh data pengukuran yang sahih pada aplikasi otomasi industri dan robotika. Yang keenam, menganalisis dan data kalibrasi dan mengevaluasi kinerja sensor untuk menentukan kesesuaian serta alternatif perbaikannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, merancang, menguji, dan mengkomunikasikan mini project sistem sensor secara kolaboratif, bertanggung jawab, aman, dan beretika. Dan sistem pembelajaran atau modul perkuliahan yang diterapkan pada mata kuliah sensor dan transducer ini yaitu tatap muka dan memungkinkan juga untuk hibrid, yaitu dengan porsi sesuai dengan aturan UPI
60-40, di mana metode pembelajaran itu kuliah interaktif dan demonstrasi, dan sistem penilaian mata kuliah itu terdiri daripada partisipasi, kuis, UTS, dan ujian akhir semester. Demikian profil dari mata kuliah sensor dan transducer yang saya ampuh di Pendidikan Teknik Otomasi Industri Robotika Universitas Pendidikan Indonesia. Namun kali ini kita belajar terlebih dahulu, kita akan bahas yaitu termistor. Nah, yang pertama, termistor ini itu komponen semiconductor sebetulnya yang memiliki tahanan resistansi yang dapat berubah dengan terhadap suhu ataupun temperatur. Nah, termistor ini sendiri merupakan singkatan dari thermally sensitive resistor, yang mana berarti resistor yang peka atau sensitif terhadap suhu, maka semakin panas benda tersebut, semakin besar atau semakin tinggi nilai tahanan listriknya, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika dia dikasih treatment perubahan suhu, nah dia akan naik resistornya ataupun dia turun resistansinya, begitu. Dan di termistor ini ada dua, yaitu PTC atau positive temperature coefficient dan NTC, negative temperature coefficient. Nah, ini dua-duanya juga mempunyai karakteristik yang masing-masing berbeda lah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam termistor NTC, ketika suhu meningkat, nah resistansi menurun, dan ketika suhu menurun, resistansinya ini dia akan meningkat. Nah, oleh karena itu dalam suhu dan resistansi termistor NTC berbanding terbalik, di mana termistor NTC juga adalah jenis termistor yang paling umum dan sering digunakan. Di sini Anda bisa lihat di grafik warna hijau, kemudian ketika temperaturnya dia increase ataupun naik, dia resistansinya dia turun. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan sifat termistor PTC, yang mana ketika temperaturnya kita naikkan, nah ini resistansinya dia akan naik, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan ada demo sedikit mengenai termistor NTC. Nah, sebentar, untuk termistor NTC, ketika suhu meningkat, resistansi menurun, dan ketika suhu menurun, resistansi meningkat. Oleh karena itu di dalam suhu dan resistansi termistor NTC berbanding terbalik. Nah, termistor NTC adalah termistor yang paling umum dan sering digunakan. Ini ada beberapa tipe resistansi untuk NTC yang bisa dilihat. Ini resistansi atau termistor dengan resistansi referensi 10 kilo ohm untuk NTC. Nah, di mana kenapa 10 kilo ohm disebutnya? Nah, ini ketika pada suhu ruangan, nah ini di sini dia akan menunjukkan resistansi 10 kilo ohm. Itu sebagai, kita anggap sebagai temperatur referensi. Nah, yang mana nanti kalau R100 dia ada lagi lain lagi, ketika dia temperaturnya 100 derajat Celcius, dia akan turun ke 973 ohm. Jadi semakin turun begitu. Baik, bisa dilihat di sini resistansinya itu berada sekarang di kisaran 12 ohm untuk suhu kamar atau temperatur ruangan. Nah, ini ada solder yang sedang dipanaskan, yang kita dekatkan NTC-nya. Lebih dekat lagi. Nah, ini sebetulnya bisa terlihat resistansinya dia menurun sedemikian rupa. Dia memang tidak menurun langsung, cuma dia perlu beberapa waktu lah untuk menurun. Nah, dia biasanya sampai ini ke 7 ohm sampai 5 ohm atau bahkan di bawah 5 ohm kalau suhunya memang lebih panas lagi, kira-kira begitu.
Baik, kembali lagi ke sini ke resistansi ataupun NTC yang 10 kilo ohm NTC. Nah ini biasanya termistor atau NTC yang untuk kelompok ini itu di bahan terbuat bahannya itu daripada transisi besi, misalnya Fe2O3, NiO ataupun COO dan bahan NTC lainnya. Nah, oksida-oksida ini mempunyai resistivitas yang sangat tinggi dalam zat murni, tetapi bisa ditransformasikan ke dalam semikonduktor dengan cara menggunakan sedikit ion-ion yang valensinya berbeda. Jadi konsepnya itu di doping. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semuanya, mengapa nilai nominal NTC biasanya dinyatakan pada temperatur 25 derajat Celcius? Nah, silakan boleh didiskusikan. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya bisa jawab, Pak. Karena mengapa nilai nominal NTC dinyatakan pada temperatur 25 derajat? Karena 25 derajat Celcius digunakan sebagai temperatur referensi standar agar karakteristik berbagai NTC dapat dibandingkan. Ya, benar. Itu dengan temperatur referensi yang sama, maka kita dapat membaca datasheet, memilih NTC dan membandingkan komponen itu secara konsisten. Baik, terima kasih. Yang kemudian selanjutnya yaitu alat ukur apa yang sekiranya kita bisa gunakan untuk menguji NTC. Ada yang bisa? Ya, silakan. Menggunakan multimeter pada mode ohmmeter. Ya, terutama setelah diberikan perubahan temperatur itu sedikit penguatan dari saya. Pertanyaan selanjutnya, ketika multimeter itu menunjukkan nilai mendekati 0 ohm pada NTC ya tentunya, itu ketika 0 ohm pada NTC pada suhu ruangan, itu kemungkinan kondisi NTC tersebut itu gimana tuh kira-kira? Boleh Pak, Silakan. apa mungkin NTC itu mengalami boom singkat Pak atau short circuit? Ya, namun sebelum kita menyimpulkan sebetulnya benar, cuma ada sedikit tambahan mungkin ya elaborasi dari saya. Sebelum kita menyimpulkan itu ada short circuit atau tidaknya, nah kita juga perlu menyimpulkan atau perlu memastikan bahwa pemilihan tentang multimeter itu sambungan probnya benar, jadi mesti dicek juga. Kira-kira itu apa dia open atau short circuit, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ini Pak, setelah NTC didinginkan, itu kenapa resistansinya tidak kembali ke nilai 0? Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Cid. Itu sebetulnya karena NTC ini memiliki konstanta waktu termal ya. Jadi ketika dia berubah temperaturnya, dia tidak serta-merta dia langsung berubah langsung jelek gitu kan. Dia perlu ada kayak semacam respon waktunya lah. Dia untuk mencapai kesetimbangan temperatur dengan lingkungan, nah dia ada tuh. Dan kemungkinan juga si badan NTC-nya ini dia masih menyimpan panas, maka itu dia turun sedikit. Jadi dia memang respon waktunya memang dia ada punya jeda waktu lah kira-kira seperti itu. Jadi dan kita mesti nunggu temperaturnya benar-benar stabil sehingga membandingkan kita baru bisa bandingkan tuh nilai resistansinya seperti apa. Nah kan ada lagi. Izin bertanya Pak. Iya. Untuk perbedaan utama Pak antara NTC sama resistor biasa itu apa Pak? Nah itu tentu sebenarnya sama-sama transistor kan, resistannya kira-kira gitu ya. Nah ini yang biasanya itu kalau resistor biasa kan dirancang nilai resistansinya kan relatif stabil ya, dia terhadap perubahan temperatur. Meskipun dalam prakteknya kita tetap memiliki koefisien temperatur tertentu, sebetulnya dia nggak bisa tuh di atas 40 derajat Celcius, misal gitu lah kira-kira gitu. Cuman yang NTC ini sebetulnya dia dirancangnya khusus si resistansinya ini supaya lebih sensitif terhadap perubahan suhu atau temperatur. Nah maka daripada itu, ketika sensitivitasnya kan lebih bagus tuh daripada resistor biasa.
Nah, si NTC ini dapat digunakan sebagai sensor suhu atau sebagai komponen pembatas arus awal. Nah, kira-kira mungkin seperti itu perumpamaannya. Silakan, ada lagi? Boleh juga Pak. Ya. Untuk sensor NTC ini tuh apakah bisa dapat langsung dihubungkan ke input dari microcontroller? Bagus itu. Sebetulnya tidak bisa langsung, dia harus ada kayak macam bridging atau jembatannya ya. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena pada dasarnya si NTC ini kan dia perubahannya resistansi, bukan tegangan. Nah, namun input analog microcontroller kan biasanya tegangan. Nah, oleh karena itu NTC itu biasanya disusun bersama resistor lainnya, tetap dalam rangkaian pembagi tegangan. Ada kan di mata kuliah yang lalu rangkaian listrik itu kan ada hukum pembagi tegangan, hukum rangkaian pembagi tegangan. Nah, itu di situ. Nah, dari situ NTC membaca resistansi, kemudian dikonversi menjadi tegangan. Dan dari tegangan, dari input nanti tegangan, dia masuk ke microcontroller. Dari situ microcontroller bisa proses informasinya tuh seperti gimana. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Misalnya saya ingin mengukur suhu air dengan NTC, nah apakah saya bisa memasukkan NTC langsung ke dalam air gitu Pak? Bagus pertanyaan analoginya ya. Sebetulnya itu sebisa mungkin dihindari lah, kira-kira gitu ya. Karena kenapa? Karena kan NTC kan tidak mempunyai pelindung air ya. Iya. Nah, oleh karena itu dia akan menyebabkan korosinya itu lebih mudah, lebih cepat. Nah, kira-kira gitu. Kemudian bisa juga kebocoran arus malah nanti bahaya kan. Dan kemudian nanti malah jadi rusak juga, jadi nggak awet lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi cairan juga kan biasanya digunakan untuk prop NTC-nya itu disegel. Jadi pastikan bahan pelindungnya itu sesuai dengan jenis cairan. Jadi kita misal mau ukur cairannya isopropanol, cairan biasa ya dipastikan dulu si propnya itu dia memang sesuai tidak untuk isopropanol atau untuk etanol atau untuk air atau H2O biasa, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini ya. Sampai situ saja dulu. Kemudian nanti tugas ada di LMS kita ya, di support. Boleh nanti dilihat, cek materi sama tugas tersebut yang kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan